Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 971. Selamat datang. Suara Ji-Fei menjadi semakin keras dan bergema di langit di atas aliansi seni bela diri untuk waktu yang lama. Para pengikut aliansi seni bela diri di pintu tercengang. Ketika para pengikut Liga Bela Diri yang sedang melakukan latihan pagi mendengar teriakan itu, mereka segera menghentikan latihan dan melihat ke arah He Tao yang sedang mengatur latihan mereka. Wajah He Tao berubah hitam seperti dasar panci. Aku begitu kewalahan akhir-akhir ini oleh masalah Dragon Phantom sampai-sampai aku kesulitan tidur dan makan. Kemarin, Tong Tiambo turun dari langit dan membantu menangani Long Meiying. Dia merasa sangat santai sehingga dia bahkan tidak peduli dengan fakta bahwa Tong Tiambo telah merontokkan dua giginya. Namun tak disangka, dalam sekejap mata, Cheng Yaojin yang lain muncul dan mengancam akan membunuh seluruh anggota aliansi bela diri. Bukankah itu Dragon Phantom? Atau ini naga bayangan? Setelah beberapa detik terkejut, He Tao berteriak dengan marah, "Siapa sih yang mencari kematian?" Berbalik dan berjalan menuju pintu, keempat orang yang menjaga gerbang sudah bereaksi. "Nak, kau cari mati saja, kami akan membunuhmu." Keempat pria itu meraung dan mengayunkan tinjunya ke arah Ji-Fei. Tepat saat Ji-Fei hendak bergerak, Bai Ruo sudah mendahuluinya. Dia melambaikan tangannya, dan keempat orang itu merasakan aroma harum memasuki lubang hidung mereka. Yang mereka lihat hanyalah tangan Bai Ruo, yang seputih dan sehalus batu giok. Pupil mata mereka tidak bisa tidak membesar, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Tepat saat aku hendak bicara, tiba-tiba aku merasakan hidungku berdarah. Aku mengangkat tanganku untuk membersihkannya, tetapi ternyata mulutku berdarah. Sial, apa tangan gadis ini membuatku terangsang, hidungku berdarah. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. "Kamu, matamu juga berdarah," orang di seberangnya berteriak ngeri. Pria itu menatap pria yang berteriak, "Matamu juga berdarah. Anda, dan kamu." Ledakan. Keempat lelaki itu berteriak seakan-akan melihat hantu. Lalu tubuh mereka jatuh terguling-guling ke tanah. Anggota tubuh mereka berkedut, dan mereka pun mati dalam sekejap mata. He Tao dan yang lainnya baru saja keluar dan melihat pemandangan ini. Mata mereka juga dipenuhi dengan kengerian, tetapi lebih banyak kemarahan. Kau benar-benar berani membunuh seseorang." He Tao mengucapkan beberapa patah kata dan hendak melangkah maju. Tetapi tiba-tiba para pengikut Liga Bela Diri di belakangnya menariknya kembali. Mereka diracuni. He Tao menunduk dan melihat cacing-cacing putih merangkak keluar dari tubuh keempat orang itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah ulat sutra emas Gu. Tetapi dia langsung merasakan rasa takut dan teror yang kuat. "Siapa kamu sebenarnya?" He Tao bertanya dengan suara gemetar. Ji-Fei menggendong Li Ruoxi di tangannya dan melangkah maju. "Serahkan Long Meiying, dan aku akan membiarkan kalian, orang-orang dari aliansi seni bela diri, mati dengan cepat." Mendesis, He Tao menarik napas dan menatap Ji-Fei. "Kamu, siapa kamu?" Ji-Fei berkata dengan ringan. He Tao mengerutkan kening. "Ji-Fei. Kamu Ji-Fei." Saat berikutnya, He Tao berteriak. Bahkan lebih menakutkan daripada melihat hantu. Karena takut, tubuhnya secara tidak sadar mundur ke belakang. Namun dia bergerak terlalu cepat dan menabrak beberapa orang di belakangnya. Dan akhirnya dia terduduk di tanah. Melihat Ji-Fei seperti melihat dewa kematian. Hantu naga telah membuat mereka sangat takut dan ngeri. Dan Ji-Fei di depan mereka membuat mereka merasa lebih takut dan ngeri lagi.
Itu adalah eksistensi yang lebih mengerikan dari hantu naga. Para pengikut Liga Bela Diri yang keluar dengan semangat tinggi menjadi sangat ketakutan saat melihat He Tao dan mendengar namanya hingga mereka terjatuh ke tanah dan ikut takut. Ada ketakutan dan rasa ingin tahu dalam tatapannya pada Ji Fei. Ji Fei sudah menggendong Li Ruoxi dan berjalan lurus ke depan. Ketika para murid aliansi bela diri melihat beberapa orang datang, mereka begitu takut sehingga mereka secara otomatis berpisah menjadi dua baris, seolah-olah mereka berbaris untuk menyambut mereka. Melihat reaksi mereka, Longkir tiba-tiba menjadi main-main dan bertanya, "Mengapa kalian tidak bertepuk tangan?" Orang-orang di tempat kejadian terkejut dan hendak marah dan berteriak. Bai Ruoyu melambaikan tangannya, dan serangga yang merangkak keluar tampak memiliki mata. Mereka terbang ke arah tangannya dan memasuki telapak tangannya. Mendesis, para murid aliansi bela diri tersentak, kepala mereka berdengung. Agar tetap hidup, mereka tidak berani ragu lagi. Wah, tepuk tangan pun bergemuruh, lebih keras. Longkir tampak sangat tidak senang dan tidak puas, dan tiba-tiba berteriak keras. Wah, tepuk tangan pun langsung bertambah keras. Seolah-olah orang yang mereka sambut saat ini bukanlah seseorang yang datang untuk membunuh mereka, melainkan tamu terhormat di mata mereka. Di panggung teras di halaman dalam aliansi seni bela diri, Long Meiying diikat. He Fei Jiang dan yang lainnya berdiri di bawah, menatap Long Meiying dengan sikap puas diri dan sarkasme di wajah mereka. Long Meiying masih terjaga karena ia meminum penawar pil hitam milik Tong Tiambo. Dia menatap He Fei Jiang dan yang lainnya dengan wajah marah, penjahat jahat. Oh, He Fei Jiang mencibir. Penjahat yang jahat, apa yang telah kami lakukan padamu? Hanya saja, kemampuanmu tidak sebaik orang lain, kan? Wakil Ketua Sekte Lin Ke mengangkat tangannya dan menepuk wajah Long Meiying. Wah, aku tidak menyangka bahwa kamu, yang terlihat begitu cantik dan bersih, akan menjadi begitu kuat dan sombong. Memikirkan tekanan yang dialaminya selama 2 hari terakhir karena Long Meiying, dia dipenuhi amarah dan ingin mengom dan membunuh. Long Meiying adalah pria yang sombong. Sungguh memalukan baginya untuk tertangkap basah saat ini. Sekarang dia bahkan lebih marah karena wajahnya ditampar seperti ini. Aduh, bunuh aku jika kau mau, hentikan omong kosong tak berguna itu. Sialan, kamu masih sombong juga setelah ketahuan. Wah, Lin Ke menamparkan wajah Long Meiying. Engah. Hantu naga terkena pukulan yang sangat keras hingga ia memuntahkan darah hitam. Dia diracuni oleh Tong Tiambo dan menderita luka dalam. Itu sebabnya dia muntah darah setelah ditampar. Hei, bukankah kau bilang kau sangat hebat? Bukankah kau ingin melawan seluruh aliansi bela diri kita sendirian? Kenapa kau muntah darah setelah aku meninju wajahmu? Lin Ke dipermalukan karena kesombongan. Long Meiying sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, wajahnya memancarkan kemarahan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wah, kamu masih belum yakin, kan? Kamu percaya aku bisa menghajarmu sampai mati? Wah, Lin Ke mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Kali ini, Long Meiying berusaha keras mengendalikan diri dan tidak muntah darah. Dia tidak ingin dipermalukan oleh sampah seperti itu. Tepat pada saat itu, tepuk tangan terdengar dari pintu. He Fei Jiang dan yang lainnya tertegun dan melihat ke arah pintu. Mungkinkah markas besar aliansi seni bela diri mengirim seseorang ke sini? Lin Ke mengira dia bereaksi cepat dan langsung berbicara. He Fei Jiang mendengar ini dan berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan.
mengingat begitu banyak orang bertepuk tangan. Dia langsung sangat gembira dan berkata, "Cepatlah dan keluar untuk menyambut mereka." Setelah berkata demikian, dia memimpin jalan menuju pintu. Ji Fei, Bai Ruo dan Lin Ke'er baru saja masuk dan berhadapan langsung dengan He Fei Jiang dan yang lainnya. He Fei Jiang yang tersenyum lebar, merasa seluruh tubuhnya membatu saat melihat Ji Fei. Dia kenal Ji Fei, namun Lin Ke tidak mengetahuinya. Dia hanya membungkuk pada Ji Fei dan berkata, "Selamat datang." Bab 972. Kir panjang cerdas. Wah, orang-orang di belakang He Fei Jiang langsung bertepuk tangan. Tindakan Lin Ke yang membungkuk memberi salam terlebih dahulu kepada mereka tadi membuat langkah mereka sedikit melambat, sehingga mereka harus menebusnya dan segera mengikuti contoh orang-orang di depan pintu dan mulai bertepuk tangan dan menyambut mereka. Wajahnya penuh senyum, seolah dia sedang berlutut dan menjilati pantat seseorang. He Fei Jiang sudah tenang sekarang, berhenti bertepuk tangan. Orang-orang yang sedang bertepuk tangan terkejut ketika mendengar omelan itu, dan mereka segera berhenti dan menatap He Fei Jiang dengan kebingungan di mata mereka. Long Meiying, yang berada jauh, melihat Ji Fei dan merasa sangat rumit. Ketika dia melihat Li Ruoxi masih pingsan di pelukan Ji Fei, dia menjadi semakin marah. Astaga! Seteguk darah hitam menyembur keluar dan lelaki itu jatuh koma. Ketika Ji Fei melihat Long Meiying memuntahkan darah hitam, dia tahu bahwa dia telah diracuni. Dadaku serasa dihantam keras oleh sebuah tinju yang berat, dan kemarahan serta hasrat membunuhku pun langsung terlampiaskan. Lin Ke dan yang lainnya di tempat kejadian awalnya terkejut. Tetapi ketika mereka merasakan momentum ini, mereka tiba-tiba merasa membeku dan membeku di tempat sejenak. Suara mendesing, Ji Fei menggendong Li Ruoxi di tangannya, melewati beberapa orang seperti meteor, dan menuju ke arah Long Meiying. Tepat ketika Ji Fei hendak mencapai Long Meiying, tiba-tiba ular berbisa berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bawah langit-langit dan membuka mulut mereka ke arah Ji Fei. Tubuh Ji Fei berhenti dan dia dengan cepat melindungi Li Ruoxi untuk menghindarinya. Dan pada saat ini, pilar yang mengikat Long Meiying patah dengan keras. Kemudian Long Meiying dan pilarnya ditangkap oleh seseorang, dan menjauhkan diri dari Ji Fei. Ji Fei menghindari ular berbisa itu dan berdiri tegak. Dia mendongak dan melihat wajah Tong Tiambo yang seperti tengkorak penuh dengan kesombongan dan senyum mengejek. Sepasang tangan kering dan kurus mencubit leher Long Meiying, dengan tatapan jijik dan mengejek. "Desir, desir, desir!" He Fei Jiang dan yang lainnya segera mundur ke sisi Tong Tiambo. Bai Ruo dan Long Ke'er telah datang ke Ji Fei. Ji Fei menyerahkan Li Ruoxi kepada Bai Ruo dan tidak peduli dengan berbagai ular berbisa yang mengelilingi mereka. Tong Tiambo sedikit kesal saat melihat Ji Fei tenang dan kalem. Dia mendengus dan bertanya, "Apakah kamu Ji Fei?" Ji Fei melangkah maju dan berkata, "Katakan padaku, mengapa kau menyerang Long Meiying? Dan siapa kau?" Nada suaranya dingin dan membunuh. Tong Tiambo bahkan lebih tidak puas dengan kesombongan Ji Fei. "Wah, orangmu ada di tanganku. Aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan dan dia akan mati. Kau tahu itu?" Ji Fei mengangguk. "Aku tahu. Lalu kenapa?" Tong Tiambo menelan ludahnya karena sangat marah. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu hebat, tetapi juga begitu bodoh. Dia benar-benar mengetahuinya dan masih begitu sombong. "Berlututlah dan mohon ampun segera, dan aku akan membiarkan saudara-saudaramu pergi. Kalau tidak, aku akan membuatkanmu makanan untuk hewan peliharaanku." Begitu Tong Tiambo selesai berbicara, semua ular berbisa di tanah mengangkat kepala,
seolah-olah hendak menyerang. Ji Fei mencibir, kualifikasi apa yang dimiliki seorang pengecut yang bahkan tidak berani menyebut namanya sendiri untuk berteriak di sini. Sialan, siapa yang tidak tahu namaku? Tuan muda ular putih, yang paling aneh di barat laut. Diejek oleh Ji Fei, Tong Tiambo berteriak marah. Siapakah tuan muda ular putih yang paling aneh di barat laut? Aku pernah melihat tuan muda ular emas dalam novel seni bela diri. Tetapi bagaimana mungkin ada tuan muda ular putih? Mungkinkah dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu? Longkir bertanya dengan ekspresi lucu. Engah. Tong Tiambo hampir mati lemas dan sangat marah hingga dia meninggal. Dia sangat terkenal di barat laut, dan bahkan keturunannya seperti He Fei Jiang akan berlutut dan bersujud ketika mereka melihat atau mendengar namanya. Sekarang seorang gadis kecil tidak hanya menunjukkan rasa jijik, tetapi juga mengatakan dengan terus terang bahwa dia tidak tahu. Ini sungguh memalukan dan merendahkan. He Fei Jiang dan yang lainnya sangat gembira saat melihat Tong Tiambo marah, dan mereka segera memarahi Longkir. 30 tahun yang lalu, Tong Tiambo terkenal di wilayah barat laut dan dihormati oleh semua orang. Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Kamu benar-benar bodoh. Tong Tiambo sangat puas dengan kata-kata He Fei Jiang. Dia mengangguk dengan ekspresi memuji di wajahnya. 30 tahun yang lalu, ibu dan ayah saya tidak tahu apakah mereka mengenalinya atau tidak. Apalagi saya 30 tahun kemudian, saya tidak mengenalnya. Longkir menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi yang berkata, aku benar-benar tidak mengenalmu. Perasaan puas yang baru saja dirasakan Tong Tiambo bagaikan seseorang menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya, lalu lenyap dalam sekejap. Gadis kecil, kau tidak sopan pada Paman Tong Tian, kau pantas mati. Ketika He Fei Jiang melihat Tong Tiambo tidak senang, dia langsung berdiri dan memarahi Longkir. Longkir berkedip, apakah kamu menghormati monster tua itu? He Fei Jiang mengangguk, tentu saja, lalu bisakah kau tunjukkan padaku bagaimana cara menunjukkan rasa hormat? He Fei Jiang, aku hampir tidak bisa mengatur napas. Hatiku seperti mau meledak, berikan dia sebuah demonstrasi. Apakah saya harus berlutut di tanah dan bersujud kepada Tong Tiambo untuk menunjukkannya kepada Longkir? Karena itulah yang kita lakukan kemarin. Melihat He Fei Jiang tidak bergerak, Longkir segera bertepuk tangan sambil tersenyum, dan menatap Tong Tiambo di depannya. Ternyata rasa hormatnya palsu. Lihat, dia bahkan tidak berpura-pura menghormatimu, yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghormatimu. Mata Tong Tiambo segera beralih ke He Fei Jiang. He Fei Jiang tiba-tiba menggigil dan berlutut di tanah sambil berkata, halo, Paman Tong Tian. Tong Tiambo melihat He Fei Jiang berlutut di hadapannya lagi, dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu menatap Longkir. Apa kau melihatnya? Longkir mengangguk, begitu, mereka benar-benar takut padamu. He Fei Jiang merasakan layar hitam di depan matanya dan hampir pingsan. Longkir terlalu gamblang, saya sangat malu. Tong Tiambo tidak peduli. Gadis kecil, kulihat kamu orang yang berlidah tajam. Apakah kamu mau menjadi muridku? Dia benar-benar merasa bahwa Longkir sangat cocok dengan temperamennya dan mengembangkan rasa cinta pada bakatnya. Ketika He Fei Jiang dan yang lainnya mendengar bahwa Tong Tiambo ingin menjadikan Longkir sebagai muridnya, mereka menjadi semakin gugup dan tidak berani berbicara karena takut mengatakan sesuatu yang salah. Apakah kamu hebat? Longkir bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Haha, gadis kecil. Kamu harus menghapus kata terakhir dan mengatakan aku luar biasa. Tong Tiambo berkata dengan bangga.
Long Kir menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Dahi Tong Tiambo tiba-tiba ditutupi garis-garis hitam, dan wajahnya menjadi gelap. Kamu tidak percaya. Long Kir mengangguk. Orang yang berkuasa tidak akan pernah mengancam orang lain dengan menyandera mereka. Jadi, aku tidak percaya. Long Kir terus menggelengkan kepalanya dan berkata, Tong Tiambo tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Untuk orang seperti ini dan Ji Fei, aku masih tidak mau repot-repot menyandera dia. Setelah berkata demikian, dia mendorong Dragon Phantom ke samping. Long Kir bertindak cepat dan segera berlari untuk mendukung Long Meiying. Tong Tiambo tidak peduli tentang Long Kir yang mendukung Long Meiying, dan meskipun He Fei Jiang dan yang lainnya ingin menghentikannya, mereka tidak menghentikannya ketika mereka berpikir bahwa Tong Tiambo sangat menyukai Long Kir dan ingin menjadikannya sebagai muridnya. Long Kir dengan mudah mendukung Long Meiying dan bahkan membawanya kembali ke Ji Fei. Setelah kembali ke Ji Fei, Long Kir tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak, menatap Tong Tiambo dan yang lainnya. Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Aku menyelamatkannya hanya dengan beberapa patah kata. Dia mendongak ke arah Ji Fei dan berkata, Saudara Ji Fei, apakah menurutmu aku sanggup berdebat dengan sekelompok cendekiawan? Mendengar ini, Ji Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Long Kir ini benar-benar hebat. Dia benar-benar menyelamatkan Long Meiying. Sekarang tidak ada ancaman. Bahaya apa yang masih akan dihadapi orang-orang ini? Kir tampil sangat baik hari ini. Ketika Tong Tiambo mendengar ini, wajahnya berubah, bersambung.